Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحبيب أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tempat dan kesempatan yang penuh rahmat dan penuh berkah ini, mari kita bersama-sama meneguhkan kembali. Mari bersama-sama kita menguatkan kembali, mengokohkan kembali akan niat dan tekad kita untuk senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kita. Dan teriring doa untuk kita semuanya, semoga Allah senantiasa memudahkan. Semoga Allah senantiasa menolong hidup kita, melapangkan jalan hidup kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, hidup sebagai orang yang bertakwa, kembali pulang menghadapnya suatu saat pun dalam keadaan bertakwa. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban, hadis ini hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan perihal orang yang sedemikian sangatlah istimewa, orang yang sedemikian sangatlah mulia, bahkan karena keistimewaan dan kemuliaannya, orang ini kelak tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Ala ukhbirukum liman tuharramu an-nar. Di depan para sahabat, Rasulullah SAW menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepadamu, maukah aku beritahukan kepadamu, maukah aku kabarkan kepadamu tentang orang yang sedemikian istimewa, yang karenanya kemudian orang itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar apa yang disabdakan baginda Nabi, maka kemudian sahabat yang hadir ketika itu memberikan jawaban, qalu bala ya Rasulullah, siap wahai Rasulullah, kami ingin mengetahuinya, kami ingin mendengarnya.
Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin, bahwa orang yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka itu adalah orang yang hayyin, orang yang layyin, orang yang qarib, dan orang yang sah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi ini disampaikan dengan sepenuh pengharapan mudah-mudahan kita termasuk orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu seperti apa orang yang hayyin itu? Orang yang hayyin adalah orang yang tenang jiwanya, orang yang memiliki ketenangan jiwa, orang yang teduh dan meneduhkan, tidak labil jiwanya, tidak mudah tersulut oleh api emosi, api kemarahan sedemikian rupa. Apalagi kalau kemudian marahnya tidak bisa dibenarkan, tidak ada alasan yang membenarkan. Tidak gerusa-gerusu orang yang hanya sepenuhnya langkahnya, tindakannya, perbuatannya atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang matang dan siap untuk bertanggung jawab. Tidak gampang mencaci, dan orang yang hayyin itu adalah orang yang senantiasa berupaya untuk bisa mengendalikan diri. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hayyin akan lahir dari ketauhidan yang kita miliki. Hayyin akan muncul sebagai buah daripada keimanan yang kita punyai. Semakin bagus orang itu tauhidnya kepada Allah, semakin terjaga imannya, maka akan semakin tenang dalam menyikapi berbagai keadaan. Orang mukmin itu adalah orang yang digambarkan memiliki kebiasaan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Bukan sekedar mengingat Allah, tetapi lebih dari itu dia yakin bahwa Allah itu Maha melihat, yakin bahwa Allah itu Maha mendengar, yakin bahwa Allah itu Maha dekat, yakin bahwa Allah itu Maha menguasai segala-galanya. Allah Maha menentukan segala-galanya. Orang yang jiwanya diliputi dengan keyakinan seperti itu, maka jiwanya akan tenang dan sikap hidupnya pun akan tenang, akan teduh dan meneduhkan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, di mana kalimat itu didahului dengan ayat Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu hayyin, teduh dan meneduhkan. Lalu yang kedua, orang yang sedemikian sangat istimewa yang karenanya kemudian orang itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka adalah orang yang layyin. Seperti apa orang layyin? Orang yang layyin adalah orang yang lemah lembut, penuh kesantunan, lembut dalam sikap, lembut dalam ucapan dan perbuatan, tidak kasar, kata-katanya tidak suka melukai orang, tidak suka menusuk orang lain, apalagi sampai merendahkan orang lain di depan orang banyak. Orang yang lain itu juga tampak senang karena kedai hati yang dimiliki dan selalu berupaya untuk bisa menjaga perasaan orang lain, jangan sampai tersakiti ataupun jangan sampai terganggu dengan ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Itu gambaran orang yang lain. Sikap lain akan dimiliki oleh orang yang jiwanya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat kasih sayang, karena kasih sayang itu akan melahirkan kelembutan. Kaum muslimin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kelembutan hati, karena orang yang terhalang dari kelembutan hati, maka sungguh orang itu akan terhalang dari berbagai aneka kebaikan-kebaikan lainnya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "May yuhramir rifqa yuhramil khairu kullahu."
barang siapa yang terhalang dari kelembutan hatinya, maka sungguh orang itu akan terhalang dari aneka kebaikan-kebaikan. Itu langit. Kemudian gambaran yang ketiga tentang orang yang kelak tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka karena kemuliaan dan keistimewaannya adalah orang yang qarib. Seperti apa orang qarib itu? Orang yang qarib adalah orang yang memiliki kepribadian yang hangat, supel, ramah, mudah akrab, mudah bergaul, dan tidak suka mengambil jarak, apalagi kalau ukurannya adalah ukuran duniawi, ukuran materi, status sosial dan sejenisnya. Jadi orang yang qarib itu tidak mengambil jarak, tidak membeda-bedakan, enak diajak bicara dan penuh kehangatan, wajahnya cenderung berseri, murah senyum dan tidak meremehkan sesama. Itu orang yang qarib. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang qarib, pribadi yang hangat, pribadi yang supel ini hanya akan muncul kalau orang itu di dalam jiwanya ada ketawaduan. Tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sombong. Mesti harus kita ketahui bersama bahwa orang yang sombong itu hakikatnya adalah orang itu belum bisa berdamai dengan diri. Bagaimana mungkin orang akan merasa damai di dekatnya? Bagaimana mungkin orang merasa damai bersamanya sedang orang itu belum bisa damai dalam diri? Orang yang tawadhu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang itu sedemikian rupa karena ketawadhuannya itu, hakikatnya orang itu sudah damai dalam dirinya, maka siapapun orang yang berada di sampingnya, yang berada di dekatnya, maka orang itu akan juga merasa damai bersamanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyampaikan wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'allahu azza wa jalla. Dan tidaklah orang itu tawadhu semata-mata karena Allah, rendah hati karena Allah, kecuali pasti Allah akan meninggikan derajatnya sedemikian rupa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Yang terakhir yang digambarkan oleh hadis tadi perihal orang yang sedemikian sangatlah istimewa, yang karenanya kemudian orang itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka, adalah orang yang sahal. Seperti apa orang yang sahal itu? Orang yang sahal itu adalah orang yang simpel, tidak rumit, tidak ribet, tidak ruwet. Orang yang sahal itu jiwanya senantiasa berupaya untuk bisa mempermudah, membantu sesama. Terlebih orang yang menghadapi atau mengalami kesulitan-kesulitan. Bukan sebaliknya. Karena sementara ada orang itu punya prinsip, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Padahal semestinya itu urusannya urusan perkara-perkara yang mudah. Dari walhasil orang yang sahal itu senantiasa berupaya untuk bisa memberi solusi, tidak berbelit-belit, tidak ruwet, tidak menyusahkan orang lain, dan membuat orang lain itu merasa terbantu, tertolong dengan berbagai hal yang sudah diberikan sesuai dengan keadaan yang dimiliki atau yang dimiliki. Dan yang luar biasa, orang yang sahal itu akan selalu merasa bahagia kalau dia bisa membantu dan menyelesaikan kesulitan orang lain. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang sahal ini akan muncul kalau orang itu dalam jiwanya ada ihsan. Ihsan itu mengutamakan orang lain, setidaknya tidak diisi dirinya itu oleh dirinya sendiri. Di dalam hatinya itu juga ada orang lain yang mesti diperhatikan, yang mesti dibantu dari
tolong dalam berbagai keadaan, sebagaimana yang semestinya dia bisa membantu kepada beberapa orang yang semestinya Allah mampukan untuk bisa membantunya. Jangan pernah kita sebaliknya, yang semestinya mudah kita persulit. Nabi itu berpesan pada kita, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Wabashiru wala tunaffiru, wabasiru dan berikan kenyamanan kepada orang lain. Wala tunaffiru, jangan sampai kemudian kamu itu menjadi orang yang di mana orang lain itu menghindar, lari darimu karena merasa takut kepadamu. Yakinlah bahwa orang yang banyak membantu orang lain, memberikan kemudahan orang lain, pasti akan senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yassara 'ala mursirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap siapapun orang yang mengalami kesulitan, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan kepadanya, baik dalam perkara urusan dunia terlebih urusan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin sidang zaman Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di situasi apapun yang kita alami saat ini, kita tetap dibimbing oleh Allah menjadi orang yang hayyin, orang yang teduh dan meneduhkan. Kita tetap dibimbing oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang layyin, orang yang lembut dan penuh kesantunan. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang khalid, orang yang memiliki pribadi yang hangat, dekat kepada siapapun dan tidak suka mengambil jarak. Dan mudah-mudahan kita juga ditolong oleh Allah menjadi pribadi yang sahal, pribadi yang simpel, yang tidak ruwet, apalagi sampai membuat keruwetan di mana-mana. Dengan 4 bekal pribadi yang agung itu, mudah-mudahan kita bisa berbuat kebaikan dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Karena Allah berpesan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sebagai mana ayat yang tadi di awal sudah kita bacakan, dan berbuatlah kebaikan dimanapun dalam keadaan apapun, sebagaimana Allah sedemikian telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah khutbah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa dalam bimbingannya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Lakal hamdu syukra ya Allah, wa lakal hamdu fadla, wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala malaikatika muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ala ali ta'atika ajma'in warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi ta'min bil khair ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.